Haleluya, glory bagimu. Oh glory. Terima kasih. Kau Allah yang ajaib. Dekat padamu itu kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu, Yesus. Haleluya. Kami ingin membawa hati kami untuk memandang wajah-Mu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, Kami datang ke hadapan Tuhan. dan ku bawa hidup. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, dekat padamu Tuhan itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu kau pun menunggu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Haleluya. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, Mengejar hadir-Mu hadir dalam hidup kami. dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, Terima kasih mengejar Tuhan. hadir-Mu Mengejar hadir-Mu dalam hidup dalam kami. hidupku. Haleluya. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang Dan ku bawa hidupku. Ku bawa bawa hidupku Tuhan. Memandang wajah-Mu.
Kami tinggikan Engkau. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Segala puji bagimu. Kau Allah yang Segala berkuasa hormat untuk bagimu. selama-lamanya. Kami bersyukur. Segala pujian, hormat kemuliaan bagi Allah kami yang hidup, yang duduk, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang kudus. Kami ingin memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai kami, karena kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya, kami bersorak-sorai. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang, amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan kita dengan sorak-sorai. Katakan dengan diri kamu, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Saya Amen. lebih dari pemenang. Tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Lebih Yes. dari pemenang. Mari tinggikan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, glory God. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Yes, dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Katakan saya lebih dari pemenang. Klaim. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Amen. dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Klaim sekali lagi. Saya lebih dari. Dengan lebih semangat. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang.
kuasa untuk menang, amen. Tuhan memberikan kita kuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Oh Tuhan. Sama-sama bersorak-sorai. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan menaklukkan musuh di bawah kaki. itu. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Bila Allah Allah ada bersama aku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Di bawah kaki. di bawah kaki. Amen. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan sama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Engkau, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Tuhan. Amen. Raja, segala raja. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Haleluya. Kau yang memberikan kami kemenangan, Tuhan. Kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang meninggikan nama Tuhan kami. Yang berkuasa untuk selama-lamanya. Oh glory. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selama
setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyata di sepanjang Yes, hidupku. haleluya. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau haleluya. Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, tinggikan nama Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Ku kebenaran. tinggikan Engkau, Tinggikan Yes, Engkau Lord. Tuhan, kami tinggikan Engkau. melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Kami mau tinggikan Engkau, ya Bapa. melebihi Lebih dari segala apa yang ada di dunia ini, lebih dari segala apa yang kami cintai, lebih dari segala apa yang kami punya. Kami ingin menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau, Yes Lord. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Kau Yesus. Layaklah Kau Raja, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan nama-Mu ya Raja, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus, haleluya, glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang dengan merendahkan diri hadapan-Mu Tuhan. Membawa kehidupan kami sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Berkati depan kami supaya kami dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berkati firman Tuhan, urapi kami yang mendengar supaya kami dapat menjadi seorang murid Kristus yang hidup dengan prinsip-prinsip Alkitabiah, yang memegang segala hal-hal kerohanian dan terus mempertingkatkan level rohani kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Yesus, semua ini kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen, amen. Shalom dan silakan duduk. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Saya percaya semua antara kita sehat dengan berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Tak kira kita dari mana kita datang, tapi pokoknya kita sehat dalam Tuhan, dalam berkat-berkat yang besar. Saudara, pagi ini kita akan melihat kepada, saya sudah dalam khotbah yang bersiri daripada surat Yakobus. Kita telah perhatikan beberapa perkara-perkara dalam minggu-minggu yang kemarin, yang lalu. Dan hari ini saya akan rujuk kepada surat Yakobus juga, pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga Yakobus. Okey. Ayat pertama sampai 12, di mana kita tidak akan membaca semua ayat ini. Saya akan masuk kepada saudara nanti waktu khutbah. Saya akan masukkan beberapa ayat yang kita mau rujuk pada pagi hari ini. Saudara, dan saya berikan tema pada pagi ini menjadi dewasa dalam komunikasi. Bagaimana kita boleh menjadi seorang umat Tuhan yang boleh menyampaikan perkataan kita dengan lebih matang, dengan lebih dewasa, supaya orang yang mendengar itu diberkati, malahan mereka dicabar, mereka dibangunkan melalui perkataan-perkataan kita. Amin. Jadi penggunaan perkataan kita ini sangat penting, karena dalam kehidupan kita ini, kata Alkitab bahwa hidup mati di dalam perkataan-perkataan kita. Sangat penting dalam penggunaan kata-kata yang kita pakai dalam kehidupan sehari-harian kita, di tempat kerja, mungkin di sekolah, kuliah kita, university, college, ataupun di rumah kita, di tetangga kita ini, saudara. Saudara, penggunaan perkataan ini adalah sangat-sangat penting. Surat Yakobus ini dengan kitab Amsal, dia kerap menggunakan perkataan tentang lidah. Nah, kalau kita baca bab-bab dalam pasal-pasal dalam kitab Amsal maupun dalam surat Yakobus, dia memberi banyak penekanan tentang pentingnya penggunaan perkataan, pentingnya lidah kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Satu, kita akan pakai dengan cara yang tidak betul, atau kita menggunakan dengan cara yang betul. Ia terserah kepada bagaimana kita mempergunakan kita punya kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soalan kita pada pagi ini kita mau rujuk adalah, apakah kita sudah dewasa dalam komunikasi kita? Apakah sudah kita dewasa dalam penggunaan perkataan-perkataan kita? Nelson Mandela adalah salah satu bekas Perdana Menteri ataupun Presiden untuk Afrika Selatan. Dan dia berada dalam penjara selama hampir 3 dekad. Hampir mau 30 tahun dia dalam penjara. Dan ini kata, waktu dia sudah daripada penjara bebas keluar, dan saudara, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Nelson Mandela. Ini dikata, di dalam penjara dia telah mempelajari betapa pentingnya menjaga atau mengkawal penggunaan perkataan. Sekurang menggunakan perkataan, lebih baik daripada banyak menggunakan perkataan. Saudara bilang, waktu dia mengambil posisi sebagai Presiden Afrika Selatan waktu itu, saudara, dia menggunakan perkataan kepada mereka. Dikata bahwa dia bukan orang yang suka bercakap banyak, karena di penjara dia sudah mengawal dia punya lidah supaya kurang bercakap di penjara. Karena dia percaya bahwa akibat segala perkataan dia ada impact atau dampak yang besar. Terserah penggunaan yang positif ataupun negatif. Jadi pada pagi ini kita juga harus tunjuk apakah kita pada hari ini sedang mempergunakan perkataan yang positif ataupun sebaliknya. Ada seorang baru-baru ini memberi saya telepon, dan dia memberi satu kesaksian. Saya berkongsi pada kamu tanpa memberitahu nama orang tersebut.
Ini adalah situasi satu ibu dengan seorang istri dengan seorang suami. Nah, antara mereka punya isu terjadi dan suami masuk hospital. Dan ini kata si istrinya, itu waktu suami di hospital, dia dimasukkan dalam ward ICU dan keadaannya agak parah. Dan dokter sudah bilang kepada si istri ini supaya mentandatangankan satu surat karena ia membawa dokternya bilang jantungnya sedang berdenyut dengan sangat cepat dan kami tak dapat jamin ia mungkin boleh berhenti nanti. Jadi kalau anything happen dalam ICU, istri adalah saksi bahwa kalau kematian terjadi ini adalah kamu adalah saksinya. Jadi dia disuruhnya diisikan surat dan sign surat tersebut. Dan istri ini bilang kepada dokter, kata, "Neman, hold on first. Tunggu sebentar. Biar saya pergi berdoa dulu kepada Tuhan." Dan dia pergi kepada suami dia pergi kepada suami dia suruh diangkat tangan suami. Suami dalam para sedar. Maksudnya dia dalam keadaan setengah sedar. Dan dia boleh mendengar, dia boleh merespon, tetapi bukan dengan perkataan, tapi dia boleh merespon dengan secara fisik, secara body language, dia boleh meresponi. Dan istrinya mengangkat tangan dia mendoakan untuk penyembuhan suami itu. Dia berdoa, dia suruh suaminya meminta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dia dan Tuhan malah menyembuhkan dia. Ini adalah doa si istri di bilik ICU. Lepas dia keluar daripada bilik itu, dibilang kepada si dokter, tunggu 1 jam dulu. Wow, ini bukan dokter sekarang. Ini adalah istri yang ubah jadi dokter, dibilang tunggu 1 jam. Baru lihat situasi suami saya. Saudara, ini hal Tuhan mengubah ini senario ini kepada yang gawat, yang agak begitu menakutkan. Tuhan mengubah kepada situasi yang berkemenangan. Tuhan telah memberkati karena ucapan dan iman dia telah mengucapkan kata-kata positif. Dia melepaskan hidupan kepada si suami itu. Kata-kata doanya yang menghidupkan ini membangkitkan semangat suami itu untuk melawan. Mungkin itu bukan waktu untuk dia meninggalkan dunia. Tapi karena doa si ibu ini yang begitu, boleh katakan begitu fanatik, yang mau percaya bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ucapan positif ini membangkitkan si suami. Dan si suami ini sehari kemudian dipindah kepada ward yang biasa. Campur tangan Tuhan mengubah. The positive words yang kita pakai. Iman kita yang disertai dengan perkataan positif mengubah situasi. Tidak kira apa kita punya keadaan. Keluarga kita, anak bini kita, anak istri kita dalam keadaan yang kurang sehat, or anyone dalam keadaan kita yang memerlukan, kita punya ucapan yang punya positif, dan ucapan ini disertai dengan iman, Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan perhatikan daripada pasal 3 ini Yakobus, bagaimana kita boleh mendewasakan kehidupan kita ini dalam komunikasi. Yang pertama, saudara, kalau perhatikan dalam ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa dia bilang, pergunakan kata-kata dengan bijaksana. Saya baca untuk ayat 1 dengan 2. Saudara-saudara, janganlah banyak orang antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kamu tahu bahwa sebagai seorang guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Saudara, ayat pertama berkata, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Karena dia bilang di sini, yang menjadi guru ini dia punya hukumannya agak berat. Nah, waktu itu pada zaman Yakobus ini, pada waktu tempat ini saudara-saudari, banyak jemaat bangkit menjadi guru-guru untuk mengajar berbagai ajaran-ajaran yang mereka rasa itu adalah benar untuk bagi mereka. Mereka hanya just come forward, datang ke depan untuk mengajar. Mereka begitu confident lah. Tapi di sini kata Yakobus kepada mereka ini, jangan, kalau kamu belum ada pengetahuan, kalau kamu belum ada
dilatih, kalau kamu belum lagi didedahkan kepada pengetahuan firman Tuhan, jangan sekali-sekali beranikan diri untuk menjadi seorang guru. Kecuali pada zaman itu ada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang sudah dididik dalam hukum Taurat, mereka diajar tentang firman-firman Tuhan, dan juga para rabi yang mereka dilatih, dan juga para rasul-rasul yang terdedak kepada pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini punya urapan kuasa Roh Allah dan juga pengetahuan ini. Saudara, mereka ini dengan penuh confident mereka boleh mengajar. Dan sini kata Yakobus, jangan kita belajar untuk mau maju ke depan sebagai seorang guru, kecuali kita dipanggil sebagai seorang guru. Bukan semua orang di dalam sebuah gereja dijadikan guru. Bukan semua antara kita dipanggil ada panggilan guru. Sebab itu kita harus menggunakan kata-kata dengan bijaksana. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajar. Karena kadang-kadang kita punya ajaran bisa menyesatkan orang yang mendengar. Kita boleh bawa kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Terserah bagaimana kita menerjemahkan firman Tuhan. Terserah bagaimana kita mau mengajar jemaat-jemaat yang lain. Kalau baca dalam Ibrani, pasal yang kelima, ayat 12, ini kata dalam penulis dalam kitab Ibrani. Ibrani 5, ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Saya ulangi bagian pertama. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah harusnya menjadi pengajar. Yakobus bilang, ayat pertama, jangan jadi guru. Jangan semua orang tergesa-gesa mau jadi guru. Ibrani bilang, kalau mengikutkan waktunya, kamu sudah harusnya menjadi seorang guru, pengajar. Kamu belum sampai ke level ini. Saudara, dua ayat ini bukannya bercanggah. Kita harus lihat sejarah ataupun kondisi di sebaliknya. Kata-kata yang disampaikan oleh Yakobus adalah situasi yang church yang sedang bergerak ini. Saudara, banyak orang bangkit mau menjadi guru cara tanpa disahkan sebagai guru, mereka kurang pengetahuan, mereka mau bangkit jadi guru. Senario di Ibrani lain sekali. Saudara, yang disampaikan oleh dalam Ibrani ini adalah mereka kalau tinjau dalam waktu kamu harus menjadi guru. Berarti mereka diharapkan menjadi matang dalam kerohanian. Matang dalam pertumbuhan rohani. Dewasa secara seorang anak Tuhan. Dengan memiliki informasi rohani, dengan memiliki karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, matang. Saudara, ini yang dicari oleh dalam kitab Ibrani, bahwa mereka ni masih minum susu, bukan lagi minum makanan yang keras, karena mereka masih sebagai baby Kristian. Mereka belum lagi dewasa. Jadi dia punya fokusnya berlainan. Dia bukan guru. Dia lebih harapkan bahwa setiap orang Kristian, setiap anak-anak Tuhan harus grow to next level, lagi level bertambah. Kita harus bertumbuh secara kematangan daripada tahap demi tahap. Berapa lama kita mau dilawati oleh seorang pendeta? Berapa lama kita mau didoakan oleh seorang pemimpin? Kapan kita mau bangkit sebagai seorang individu yang mendoakan untuk orang yang sakit? Yang pergi mengunjungi orang yang lain. Amin. Kedewasaan. Berapa lama kita mengharapkan pastor datang melawat, pastor datang mendoakan, pemimpin gereja datang ke rumah, mendoakan. Berapa lama? Sampai Yesus datang kali kedua? Wrong motif ataupun tidak matang. Baby Christian. Anak-anak rohani yang masih kurang matang. Come on, move on to next level. Bergerak ke level yang baru supaya kamu dewasa dalam rohani. Jadi Ibrani ini bukan fokus sebagai seorang guru, karena yang seorang guru ini dia adalah satu orang yang diberikan perhatiannya sangat penting, karena bila seorang guru mengajar, everybody, semua orang melihat kepada ajaran guru ini. Ia mungkin sesat, mungkin juga tidak sesat. Penggunaan perkataan dalam komunikasi. Dalam 2 Timotius dikatakan seperti ini. 2 Timotius 3:16, setiap firman Tuhan yang dihilangkan Allah, dia adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang dimaksudkan dalam Ibrani 5:12 bahwa orang bertumbuh dalam kedewasaan supaya dia boleh menjadi orang yang boleh mengajar, boleh mengatakan kesalahan, boleh perbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Berarti kita adanya kematangan rohani di mana kita boleh membimbing orang lain ke tahap yang baru. Berarti tanggung jawab ini di dalam semua antara kita hari ini. Cara penggunaan komunikasi kita ini penting. Sebab itu kita punya karunia adalah berbeza. Semua dari kita punya karunia yang berbeza. Mungkin karunia kamu adalah karunia penyembuhan, karunia mengajar, karunia sebagai seorang gembala sidang, karunia kamu miliki. Saudara, semua antara kita ini digabungkan supaya melengkapkan tubuh Kristus. Jadi penggunaan perkataan ini penting. Sebab itu dalam Amsal 12:18 dia katakan bahwa lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Berarti orang yang bijak yang mengeluarkan kata-kata yang bijaksana. Orang yang bijak yang mengatakan tepat pada waktunya. Orang yang bijak mengetahui penggunaan kata-kata kepada siapa dan di mana. Orang bijak dia tahu mengatur penggunaan perkataan, kosakatanya supaya lengkap dan dia boleh menyampaikan dengan terang, jelas kepada orang lain. Orang yang bijak dikatakan di sini mendatangkan kesembuhan. Tapi orang yang tak dapat kontrol dia punya bibir dia ini, oh haleluya. Problem ini. Kita melihat dalam dunia hari ini, orang yang tak tahu kontrol dengan lidah dia ini. Kalau di depan Yesus pun, dia menegur orang. Tempatnya, kondisinya kita perhatikan. Waktu bait Allah dijadikan sarang penyamun, Yesus menegur mereka, memarahi mereka, katakan rumah ini harusnya menjadi rumah doa. Kalau mengubah menjadi sarang penyamun, kata Yesus, dia menegur, menunggang balikkan meja kerusi yang mereka sedang berjualan dalam rumah Allah waktu itu. Kepada orang Farisi dia menegur, kalau dia menegur karena mereka begitu fanatik, memegang hukum-hukum Musa dan belum siap untuk perubahan. Mereka masih melalui anggur yang lama dengan kantong yang lama. Mereka belum siap untuk transisi kepada anggur yang baru dengan kantong yang baru. Informasi disampaikan oleh Yesus, ajarannya kepada mereka ini jelas, tapi mereka belum siap untuk bawa kepada perubahan. Bila berlakunya tahun milenium, mau menjejak tahun 2000, 2001 begitu. Ashley Madison, seorang pengasas, pencipta online dating, dia mulai membuka itu website. Dan berjutaan orang akses kepada itu online dating. Ini dia punya kalimat dikata, life is short, F and affair. Berarti hidup sangat singkat, berselingkuhlah. Ini adalah dia punya frasa, dia punya motornya dikata. Waktu dia memulakan ini online dating, dia kata, life is short, hidupnya sangat singkat, berselingkuhlah. Berarti semua orang mulai akses kepada ini. Informasinya jelas. Dan yang menarik, memang hidupnya singkat. Berapa antara kita yang boleh mengatakan bahwa bila kita akan meninggal? Tidak ada. Even tadi saya berikan kesaksian satu istri dengan suami itu. Suami dalam bilik ICU. Dalam kondisi yang mau disuruh sign oleh dokter itu. Tetapi masih Tuhan mengubah. Saya melawati dia. Dia masih hidup. Dia masih boleh bergaul dengan saya. Dia masih boleh doakan pada hari itu. Tidak ada antara kita yang tahu kapan kita akan meninggal. Jadi life is short. Hidup kita adalah singkat. Tetapi berselingkuhlah. F and affair dikata. Berselingkuhlah. Berarti online dating. Tak kiralah kamu isteri orang ke, suami orang ke, bapa orang ke. Tak kisah. Amen. Online dating, go. Keep on. Inilah informasi yang diajar. Dan waktu yang sama dibuatkan survei kepada 200 keluarga. Dan mereka ditanyakan satu soalan saja. Apakah kunci keberhasilan kamu ini bertahan selama 25 tahun dalam pernikahan? Dibuat surveinya kepada 200 keluarga. Suami istri. Dan semua yang itu 95% dibilang kami boleh bertahan karena komitmen, dibilang.
Kami boleh bertahan selama ini 25 tahun karena komitmen. Saudara, online dating sedang mengubah kita punya fokus bahwa pernikahan tak perlu kudus. Hari ini gereja mulai mengubah. Maksudnya bukan gereja, jemaat Tuhan mulai memiliki kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak salah kalau berselingkuh ataupun what do you call terlanjur. Ya, terlanjur. Belum bernikah tapi sudah terlanjur. Adakah hubungan seksual dengan si pria, si wanita? It's okay karena ini adalah gerakan dunia. Saudara, ini yang diajar dunia pada hari ini dengan bahwa tidak salah kalau kita berselingkuh. Tidak salah kalau kita sudah terlanjur. Tidak salah kalau kamu ada 3 boyfriend. Tidak salah kalau kamu ada 3 girlfriend. Tidak salah kalau kamu ada 4 istri atau 5 istri. Seperti Salomo. 1000 istri. Tidak salah. Jadi kita diajari bahwa semua informasi ini dimulai mengajar kita bahwa kekudusan dalam pernikahan itu, pernikahan tidak lagi kudus. Tak lagi dihormati oleh umat Tuhan. Tak lagi diberikan penekanan bahwa ini adalah tempat yang Tuhan telah menyatukan hari pertama Adam dan Hawa itu. Satu pertemuan ilahi yang Tuhan telah berkati. Satu dengan satu pernikahan. Bukan pernikahan sejenis. Pernikahan lawan jenis. Laki-laki dengan perempuan. Bukannya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Informasi yang disampaikan jelas, ia boleh mengubah pola pikiran. Ya. Karena itu kalau kita baca dalam Yakobus pasal yang 3 ayat 2 dikatakan bahwa barang siapa yang tidak pernah bersalah dalam perkataan, berarti everybody make mistake. Semua orang menggunakan perkataan yang salah dalam kehidupan kita sehari-harian. Tidak ada manusia, kata Alkitab sini, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesilapan. Tadi informasinya jelas dalam internet, online dating jelas. Berselingkuhlah, it's okay. Karena life is short. Hidupnya singkat. Jelas informasinya. Info ini tidak membuat orang rasa sesat. Tetapi info ini membantu mereka untuk meneruskan perjalanan yang tidak benar ataupun tidak baik di dalam Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan. Perkataan yang kita ucapkan. Saudara, kadang-kadang kita yang mulai memiliki keluarga ini, kadang-kadang kita ini boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang salah di tempat yang salah, kepada orang yang salah, dengan penggunaan perkataan yang begitu tidak dewasa sampai berlakunya satu perselisihan antara 2 orang ini. Perhatikan ayat yang ke Amsal 15 dikatakan seperti ini. Amsal 15, 2 dikatakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Dan dia bilang lagi, Amsal 10:31 dikata, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Dia kata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Saya ambil bagian A saja ya. Mulut orang benar mengeluarkan perkataan. Jadi lidah orang bijak, mulut orang benar mengeluarkan hikmat dan memberikan pengetahuan. Penggunaan perkataan yang dewasa diperlukan. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita kerap menggunakan perkataan, tetapi apakah perkataan ini adalah perkataan yang bijaksana atau sebaliknya. Jadi penting dalam penggunaan perkataan. Yang kedua, bukan sekadar dalam penggunaan perkataan yang bijaksana, saudara. Ayat 3 sampai ayat 8 kalau kita perhatikan, dia membawa satu, saya berikan satu subtopiknya, kawal penggunaan kata-kata kita. Kawal, kontrol. Dan Yakobus dalam ayat 3 sampai ayat 8, dia mulai buat satu gambaran tentang mulut kuda, tentang kapal, tentang hutan. Saudara, dia membawa satu analogi bahwa bagaimana benda-benda kecil kekang yang mengkontrol mulut kuda, kemudi yang mengkontrol kapal yang besar, dan api yang kecil yang boleh membakar satu hutan. Dan dia mulai membawa satu analogi daripada benda kecil, sederhana besar,
dan besar. Jadi kita harus memperhatikan bahwa bagaimana kita mengkontrol kita punya perkataan. Di sini kata Alkitab dalam ayat yang ke-6 dikatakan lidah adalah api. Lidah adalah api. Alkitab mulai mensenaraikan beberapa contoh. Dia katakan bahwa lidah itu adalah tombak. Lidah itu adalah seperti panah. Lidah itu seperti apa nama itu? Pedang. Lidah, tombak, lidah, panah, lidah. Oh, berarti dalam dunia hari ini, mungkin kita pun, perkataan kita sepertinya panah. Kata-kata kita sepertinya panah. Oh, pedang ataupun tombak yang menusuk hati orang, yang menyinggungkan orang. Perkataan kita ini tidak dikawal, kita lepas. Kita tidak mengkontrol, kita lepas. Saya ulang kembali ayat 6 dikatakan bahwa lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Wow. Perkataan kita ini adalah sangat penting. Tetapi kalau dia terlepas daripada kawalan kita ini, dibilang, di sini kata Yakobus dikatakan bahwa ia adalah suatu dunia kejahatan. Ia akan merosakkan seluruh tubuh kita, bukan diri sendiri, tetapi juga komunitas dan orang yang kita tinggal bersama. Orang mau mendekati kita pun takut karena kita punya mulut. Saya ada satu gambar dalam handphone saya itu. Handphone. Dan gambar itu, saya boleh ingat dia punya info sedikit. Gambar itu sangat jelas. Dia kata seperti ini. Jangan hanya menjaga kecantikan muka, tetapi juga jaga kecantikan lidah ataupun mulut. Jangan kita fokus tentang kita punya appearance, kita punya pembawaan diri, kemas, cantik, makeup. It's okay, nothing wrong. Tapi lidah kita ini, dibilang dalam itu poster yang kecil itu dikata, yang penting lidah itu tolong dijagai, kawal lidah kita ini. Orang mau mendekati kita takut sebab kita punya perkataan hebat. Ini kata Yesus dalam Matius 7:7 mengatakan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. This is reality. Ini adalah realitas. Ini adalah kenyataan bahwa saudara kita punya rupa, orang mendekati kita nampak cantik, nampak handsome, nampak okey, tetapi dibilang aduh kalau dia buka mulut kan, bukan bau mulut. Kalau dia buka mulut kan, oh my goodness, dia bilang perkataannya cukup seperti tadi pedang, seperti panah, seperti tombak. Aduh, perkataannya bukan seperti peluru M16 terus keluar. Tapi dia cantik, dia handsome, dia nampaknya bagus. Nampaknya seperti muka yang pemurah, mukanya yang seperti bagus, tetapi perkataan dia. Nah, lihat. Orang mau mendekati si pria ini, mereka tidak mau. Mau mendekati si wanita ini, tidak mau karena perkataan dia. Bukan karena dia punya bau mulut, enggak. Perkataan dia, perkataan itu yang menjadi bau yang strong, more stronger daripada dia punya bau mulut. Sekarang pakai mask semua orang kan? Kamu tidak tahu kamu punya mulut berbau, tapi kamu sendiri yang tahu your saliva itu bau atau enggak. Kan? Kamu sendiri yang tahu sekarang you punya saliva, you punya ludah itu bau sebab kamu tutup selama 2 jam atau 1 jam lebih, kamu tutup. You pergi mana-mana, shopping mall, kamu pakai mask, kamu jalan-jalan, kamu merasa kamu punya, kalau banyak bercakap, kamu perhatikan you punya saliva, ludah itu keluar, kamu merasakan, aduh cantiknya, bau. Enaknya bau ludah kita ini. Enaknya perkataan-perkataan kita. Ini yang dimaukan oleh Tuhan. Tetapi bukannya mencari perkara yang bukan. Ini adalah kitab Malaiki dikatakan bahwa, saya baca bagian pertama, kata beginilah, berbicara satu dengan yang lain, orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Kalau baca Alkitab Borneo dibilang, Tuhan memperhatikan dan mendengar perkataan-perkataannya. The Tuhan taking notes. What do you say?
Cakap apa tadi? Oh ya, okey. Kamu tadi macam mana? Tuan taking notes, ambil otak. Apa yang kita bilang, apa yang kita cakap, semua dia. Malaki kata, semua perkataan yang kita ucapkan, Tuhan tulis 1, 2, 3, dia tulis semuanya. Dan dia bilang, nanti kita akan dihadapkan pada Tuhan untuk bertanggungjawab atas setiap perkataan ini. Kalau kita adalah orang yang suka bergosip, stop. Karena orang yang suka bergosip adalah orang yang seperti kanser dalam komunitas. Dia merebak dengan luar biasa. Orang yang suka gosip. Gosip sana sini gosip, sini gosip, sana gosip. Stop. Stop gossiping. Biarlah kita menggunakan perkataan kita dengan perkara yang lebih kontrol, kawal kita punya ini. Satu kali dalam satu pertemuan, bukan pertemuan, sebenarnya hari ibu, seorang suami memberikan bunga kepada isteri pada sepenuh hari ibu. Dan dia sediakan malam itu, sebelum hari ibu, dia tengah-tengah malam disediakan hidangan, what they call candlelight, late night dinner, boleh katakan candlelight supper, sebagai suatu tengah malam, right? Disediakan itu makanan dengan suami terkejut, isteri terkejut dan sangat tersentuh hati dia. Dan itu adalah hari Minggu. Dan dia kata, terima kasih bang kerana menyediakan ini. Tetapi dia kata ini. Tetapi yang saya sangat menghargai adalah tadi pagi di gereja tadi itu. Berlaku di gerejanya apa itu? Istrinya bilang seperti ini. Tadi pagi, semua suami-suami dipanggil untuk berucapan tentang istri mereka itu. Dan bila abang keluar tadi kan, abang bilang tentang saya menghargai istri saya ini yang begitu sopan, begitu menjaga keluarga, dan bla, dan bla, dan bla. Ini perkataan sudah membuat saya cukup rasa puas. Makanan yang dihidangkan malam ini pun tidak begitu. Yang perkataan tadi pagi di gereja itu sudah cukup membuatkan saya rasa terhibur. Saudara, perkataan daripada seorang suami ini kepada istri sangat-sangat penting. Di sini ada istri saya, ada anak saya. Saya setiap kali bilang kepada anak, kadang-kadang saya beritahu, hargai karena istri kita pula. Emak kamu ini, istri saya ini adalah yang the best dalam rumah kita ini. Yang suka masak dengan luar biasa, yang menjaga kami punya segala keperluan, everything dijaga. Kami hargai, saya beritahu, thank you very much untuk kamu punya pengorbanan. Saya selalu beritahu kepada anak saya, ingat ini, hargai mother, hargai ibu, karena dia selalu menolong kamu, dia menjaga kamu. Bila kamu tertidur, dia kasih bangun kamu. Bila kamu telah sakit, dia menjaga kamu. Everything dijaga. Appreciate mother. Sebagai seorang suami, hargai kita punya istri dengan kata-kata yang membangun, mendorong. Ya, kadang-kadang istri buat hal, it's okay. Kita pun buat hal kan, suami pun juga ada buat hal, right? Jadi, it's a balance bah. Kita buat kesilapan, istri buat kesilapan. It's okay, normal. Tetapi, ucapan kita ini sangat mendorong si istri supaya dia boleh bangkit dengan luar biasa. Jadi, kawal perkataan kita dengan kata-kata yang berbaloi, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang membangun kepada orang lain. Yang terakhir, kalau baca ayat yang 9 sampai 12, saudara, dia mulai memberi satu perkara yang perlu kita berfokus adalah mendewasakan diri di dalam Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ini kata firman Tuhan, tidak boleh terjadi sedemikian. Mulut yang sama mengeluarkan kutuk, mulut yang sama memuji Allah, mulut yang sama mengeluarkan berkat, mulut yang sama mengkutuki orang. Ini kata firman Tuhan di akhirnya di ayat itu mengatakan tidak boleh demikian. Ayat yang 10b berkata tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita perlu mendewasakan diri kita kepada kerohanian, matang dalam Tuhan, sebab lidah tidak boleh menjadi hamba kepada dua tuan.
Lidah tidak boleh tunduk kepada kedagingan kita, dan lidah pun tidak boleh tunduk kepada si manusia rohani kita ini. Lidah harus boleh tunduk kepada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan, yaitu manusia rohani kita ini. Saudara, kalau kita tidak mengimbangkan, ini kata firman Tuhan, kita mengkutuki, kita juga memberkati, kita memuji Allah, kita datang gereja, kita menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Begitu indah, tapi di luar gereja, di tempat kerja, di kuliah, di mana kita tinggal, saudara, kita punya perkataan kita ini. Apakah kita dewasa dalam Tuhan, dalam penggunaan perkataan, atau sebaliknya? Kita perlu memperhatikan. Ini kata dalam Roma 12:1 dikatakan bahwa saudara-saudara, dengan kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah penyerahan total kita kepada Tuhan. Penyerahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan adalah penyerahan total. Membuatkan Tuhan berkenan kepada hidup kita. Dan saya menyerahkan Tuhan seluruh hidupan saya ini, berarti lidah pun ikut serta dalam penyerahan saya. Bukan hanya hidupan saya ini, bukan hanya saya punya family, tapi lidah pun ikut serta dalam saya punya persembahan. Tuhan, saya serahkan tubuh saya, Tuhan. Berarti lidah pun adalah salah satu anggota dalam tubuh. Saya serahkan, Tuhan, tolong lindungi lidah saya. Setiap kali pagi bila kita berdoa sebelum keluar rumah, minta Tuhan, Tuhan tolong kontrol Tuhan, tolong ke Tuhan, tolong lidahku ini cepat keluar perkataan, tolong kontrol Tuhan. Kurang perkataan lebih baik. Pendiam lebih baik. Tapi jangan mendiam terus. Orang yang pikir kalau kita mendiam terus, kamu sombong. Kalau kamu tak bertegur, kamu digelar sombong. Cakap di mana perlu cakap. Jangan terus pepo. Kalau begini pepo. Orang merasa kurang enak karena ayo. Kapan kamu nak berhenti, Bo? Karena pepo. Macam itu roti, orang jual roti kapi, pepo kan? Dia jual itu. Itu adalah kita punya karakter, tidak ada problem. Tidak ada masalah dengan hal-hal ini. Jadi sebagai kesimpulan, perhatikan kembali kepada ayat yang ke-9 sampai 12, dikatakan di sini, ayat 11 dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Berarti dalam kehidupan kita ini, keluar artinya satu perkara saja, yaitu yang perkara yang rohani untuk kemuliaan Tuhan. Perkataan yang keluar dari saya mulut adalah perkataan yang membangunkan orang lain. Bukannya menjatuhkan, bukannya menghancurkan. Perkataan yang positif. Perkataan yang boleh memuliakan Tuhan. Jadi setiap umat Tuhan harusnya menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dalam penggunaan perkataan kita. Jadi ingatlah, sebagai orang Kristian, sebagai umat Tuhan, pastikan kita hidup dalam kontrol, dalam kawalan pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya, glory. Terima kasih. Terima kasih. Jesus name. Terpuji namamu Yesus. Puji namamu Yesus. Haleluya. Kami muliakan namamu Raja. Kami sembah Kau Yesus. Glory, glory. Ambil sedikit waktu untuk renungkan apa yang telah kita dengar sebentar tadi. Penggunaan perkataan-perkataan kita. Apakah ia bijaksana? Apakah kita kawal kata-kata kita? Apa kita dewasa dalam Tuhan, dalam penggunaan perkataan-perkataan? Kata firman Tuhan, lidah seperti api, yang boleh menghapuskan seluruh kehidupan kita ini. Boleh menghancurkan seluruh kehidupan kita ini. Karena perkataan kita. Kehidupan kita mungkin boleh terjejas. Secara rohani kita mungkin terjejas karena penggunaan perkataan selalunya negatif.
negatif, tidak beriman, perkataan yang kasar, seperti anak panah kata firman Tuhan, seperti pedang kata firman Tuhan, saudara. Semua yang kita keluarkan adalah perkara-perkara yang keras, tajam. Tidak ada ucapan syukur, tidak ada penghargaan, tidak ada ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tapi kita selalu komplain, kita selalu gosip, kita selalu memberikan kata-kata yang negatif. Pagi ini ambil kesempatan untuk berubah. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, yang tidak dapat mengkawal perkataan kita, minta Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Setiap hari bila kita bangkit daripada tidur, minta Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan. Tolong pimpin saya Roh Kudus supaya saya mulai mengawal perkataan-perkataanku. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Haleluya, glory God. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Glory God. Terima kasih Yesus. Amen. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu. Amin. Terima kasih. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oh Bapa kau setia, kami sembah kau Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan kami percaya. Amin. Amin. Oh glory. Amin. Dan ku milikmu, kerinduan kami. Haleluya, glory. Terima kasih Roh Kudus, bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Haleluya, glory. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku. Amin. Amin. Ubahlah hati kami. Haleluya, Jesus name. Oh, Rabba Santara Baryantara. Kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Amin. Kami bersyukur kepada Yesus. Amin. Ubahlah kami Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Jesus.
kasih-Mu. Oh yes Lord, kasih-Mu Tuhan, biar mataku, amin, haleluya, seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Paulus mengajar kita dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkan kehidupan kamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan. Setelah kata kita, saat kita menyerahkan kehidupan kita ini, kita menyerahkan pikiran kita menyerahkan hati kita menyerahkan lidah kita menyerahkan segala kelakuan kita menyerahkan segala habit kita menyerahkan segala sikap-sikap kita menyerahkan segala hobi kita kepada Tuhan. Kita mau segala yang kita lakukan ini adalah hal yang memuliakan nama Tuhan. Ya mungkin melalui perkataan saudara dan saudari, yang mungkin melalui depan kita pada hari ini, kemana kita pergi, apakah langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang benar hadapan Tuhan. Berarti apakah kita sedang pergi ke tempat yang benar? Apakah kamu sedang pergi ke tempat yang Tuhan berkenan kepada Allah? Apakah kamu sedang menuju ke tempat-tempat yang Tuhan berkenan? Atau kita ke tempat-tempat yang tidak dikenan oleh Allah? Apakah perkataan kita mengucapkan perkataan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang dapat dikawal, kata-kata yang membangun, kata-kata yang dewasa dalam Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus, puji namamu Yesus. Pengaruh dunia begitu hebat dari hari ini. Informasi yang kita lihat dalam internet, dalam segala media sosial, ia benar-benar mempengaruhi. Karena ialah satu informasi, kadang-kadang ialah benar total, ada juga yang benar sebahagian. Banyak juga adanya informasi yang tipu dan boleh membuat kita terikut kepada informasi-informasi ini. Saudara, ia terserah kepada kematangan rohani kita. Makanya kata Yakobus dalam dikatakan bahwa jangan semua orang mau menjadi guru. Dalam Ibrani berkata, kamu semua kalau mengikut waktunya sudah harus menjadi seorang pengajar, tapi kamu masih meminum susu. Berarti kematangan rohani kita masih belum sampai di level yang Tuhan inginkan. Kita belum sampai di tahap untuk mengajar, untuk mendidik, untuk memotivasi, untuk menggalakkan melalui perkataan kita ini. Karena kedewasaan kita menentukan kita punya aktivitas kita. Kedewasaan kita menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan ini. Setiap kali orang yang dewasa dalam rohani, dia mempergunakan waktu dia dengan cukup berhikmat. Dia akan menggunakan waktu dia dengan cukup baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Ini adalah karakter orang yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Puji namamu Yesus. Pagi hari ini minta Tuhan untuk ubah hidupan kita. Terpujilah namamu. Minta Tuhan supaya kita mau menjadi seperti Dia. Menjadi seperti Yesus dalam perkataan, dalam gaya hidup, dalam pikiran segala hal. Bila kita hidup seperti Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat tangan hadapan Allah semua orang. Saya mau mendoakan untuk kamu semua agar Tuhan memberkati dimanapun saudara pergi selepas ini. Biarlah kemuliaan Tuhan mendahului saudara. Semua jemaat Tuhan, mari angkat tangan hadapan Allah. Biar Allah memberkati saudara dengan luar biasa. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Glory, layaklah kau Raja. Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan sebentar tadi yang telah menegur kami tentang penggunaan perkataan kami untuk mendewasakan diri kami dalam penggunaan perkataan dalam komunikasi kami Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan di tempat ini yang juga menonton secara online maupun yang ada di tempat ini. Kau berkati
yang sedang mendengarkan firman ini Tuhan, agar kami akan diubah seperti-Mu Tuhan. Saya berdoa agar berkat-Mu akan menjamah seluruh jemaat Tuhan ini, agar kemana mereka pergi, Tuhan akan menjadi kekuatan bagi mereka, agar mereka akan selalu sadar bahwa perkataan kami akan menentukan kehidupan dan juga kematian. Bila kami sentiasa mengeluarkan kata-kata yang hidup, kata-kata yang positif, kata-kata yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak mensalahgunakan perkataan yang kami pakai, tidak menyalahgunakan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia akan mengadakan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan segala pujian dan semua kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya. Oke, silakan duduk. Ya, selamat pagi. Kita mendengar beberapa pengumuman ya untuk kita yang ada di sini maupun yang sedang online dimanapun kamu berada mengikuti ibadah pada pagi ini ya. Kita ada mesbah doa online setiap hari Rabu 8:30 malam ya. Ini terbuka untuk kita semua supaya kita masuk ke Zoom untuk mengikuti mesbah doa ini, karena kita percaya bahwa karya tangan Tuhan itu bukan hanya terbatas, bukan di rumah Tuhan saja atau secara bersemuka, tidak. Kita Tuhan dapat melakukan segala perkara walaupun dengan norma yang baru ini ya. Saya mengharapkan dan menggalakkan kita semua boleh mengikuti doa ini, karena di dalam mesbah doa ini kita dapat berubah, kita dapat menguatkan kerohanian satu sama lain ya. Saya percaya setiap saat mengikuti doa ini minggu demi minggu, saya melihat satu boleh kata terobosan atau perubahan ya di dalam doa kita, mulai daripada ibadah belum dibuka, kemudian orang asing langsung tidak boleh walaupun ada IC begitu, dan kemudian minggu satu dalam selang minggu saja, minggu kemudiannya lagi akan IC merah boleh, dan seterusnya akan semua boleh. Dan jadi sekarang kita sudah boleh, itu adalah satu karya Tuhan ya. Kita harus mengimani bahwa itu adalah karena doa kita. Jadi saya menggalakkan kita agar setiap minggu mengikuti mesbah doa ini ya. Dan juga link dia akan selalu dikirim, dan juga kamu boleh minta kepada pemimpin-pemimpin ya untuk menerima link untuk masuk kepada Zoom ini. Dan seterusnya adalah kelompok sel. Kelompok sel secara fisikal juga telah dibuka ya hari Kamis dan Jumat ya, tetapi dan juga adanya juga masih secara online. Jadi bagi kita yang berada di kawasan masing-masing, kita cari ketua sel kita, pemimpin sel kita ya, untuk mengikuti kelompok sel ini, apakah secara fisikal yang sudah dibuka ataupun masih secara online, supaya di dalam kelompok sel juga kita saling membangun ya secara kerohanian, karena saat-saat sekarang apa yang perlu adalah pertumbuhan kita ya, pertumbuhan dan kebangunan rohani kita. Jadi melalui kelompok sel ini juga biar kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang ketiga adalah pelayanan kanak-kanak secara online. Ini pada hari Sabtu jam 8 malam. Ya, bagi kita ibu bapak yang ada anak-anak ya, supaya anak-anak kecil kita dan bersama dengan kita untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini. Karena kita harus mendampingi anak kita untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini, supaya kita dapat mengajari mereka apa yang tidak paham, apa yang guru-guru sudah telah persiapkan untuk anak-anak kita ya, supaya ibu bapak juga saling bekerja sama dalam hal ini ya. Itu pengumuman pada pagi hari ini. Dan untuk pemberian kita bagi yang baru begitu ya, yang datang untuk ke gereja, pemberian kita akan beri saat kita keluar daripada ruangan ini.
Dan bagi yang tidak dapat datang ke gereja pada pagi hari ini yang mengikuti ibadah ini, juga kita boleh menyimpan di dalam amplop, dan saat datang ke gereja nanti kita boleh beri, ataupun kita melalui e-wallet, ataupun kita memberi lewat account bank yang sudah diberitahu sebelumnya ya. Itu tentang pemberian. Dan pada pagi hari ini kita ada beberapa orang baru. Ya, saat saya menyebut nama saudara atau saudari, sila berdiri di tempat ya. Yang pertama adalah Lia Manik dari Kajang Utama. Berdiri dulu ya. Dan yang kedua adalah Rumina Samosir. Ketiga Nick Dino Jim. Rainli Rosli. Dan yang terakhir adalah Endang Pahpahan dari Seri Ayu. Ya, berikan satu tepukan. Selamat datang, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kami senang bertemu dengan Anda sebagai satu keluarga Kristus, dan kami berharap Anda diberkati dan terus bertumbuh bersama dengan kami di dalam gereja ini. Tuhan memberkati, dan mari kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat kami pulang, kami telah beroleh pengubahan sesuatu yang baru Tuhan. Kami sadar, kami tahu bahwa tubuh kami adalah milik Kristus, dan lidah kami adalah bagian dari tubuh kami yang menjadi milik-Mu Tuhan. Saat ada di dalam rumah-Mu, saat ada dimanapun juga Tuhan, biar kami mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan Bapa, yang akan membangunkan kami, yang akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, saat kami keluar daripada tempat ini Tuhan, hidup kami Tuhan telah beroleh perubahan Bapa. Kami memiliki roh yang baru, hati yang baru Tuhan, sehingga hikmat yang baru yang akan menuntun kami Tuhan. Bapa, mari Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang campur tangan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini. Dan saat kami pulang juga Tuhan, kami tahu bahwa penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna itu menjadi milik kami Tuhan. Saat kami di dalam Kristus mengakui Yesus senantiasa di dalam setiap laku kami, kami tahu bahwa Tuhanlah yang akan meluruskan setiap jalan kami Bapa. Bapa yang baik, inilah kehidupan kami, dan mari Tuhan saat kami pulang melakukan setiap kegiatan, setiap pekerjaan, dan setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami biar landaskan di dalam Tuhan Yesus Bapa, agar semuanya akan memberikan dampak yang memuliakan nama Tuhan Bapa, dan hanya kerajaan-Mu yang diperluaskan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat saudara-saudari kami yang datang di pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biar tangan Tuhan penuh kasih, penuh kuasa Bapa memberkati mereka Tuhan, dan senantiasa membangunkan hidup rohani mereka Bapa. Dan kami adalah sebagian daripada mereka sebagai satu keluarga di dalam Kristus, agar kami saling membangun dan saling bergandengan tangan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, dan pekerjaan mereka, karena masa depan mereka juga ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan saat kami pulang daripada tempat ini, kami mau memberikan persembahan kami, biar persembahan itu menjadi bau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan persembahan, persepuluhan, pemberian misi kami, agar ianya memperluas kerajaan-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke ya, kita sambil keluar daripada tempat ini, kita memberi dan